saya melihat bahwa serangan terhadap diri saya itu adalah sesuatu yang orchestrated, diorkestrasi. Jadi siapa yang menyusupkan ide bahwa Ade Armando itu adalah orang yang menodai agama di kepala para pelapor ini. Dalam hal inilah saya katakan orchestrated itu. Orang-orang yang berusaha memenjarakan saya itu kan udah cukup banyak dan udah cukup lama. Udah berulang-ulang ini terjadi. Dan kenapa rapat itu dilakukan? Karena ada ancaman bahwa sehari sesudahnya itu ada 15 organisasi yang katanya akan menggeruduk PSI. Ada upaya untuk bersih-bersih. Jadi sehingga ini memperkuat dugaan saya memang ada tujuan sistematis, masif, terukur tadi atau terencana itu untuk menghabisi PSI. Halo, ketemu lagi. Di kesempatan kali ini saya Bayu Sutiono kembali hadir untuk podcast singkat berita atau Siber. Terima kasih saya ingin ucapkan untuk yang sudah nonton beragam episodenya, terutama yang minggu lalu kita agak bahas politik. Yang sudah like, share, subscribe kalau perlu juga terima kasih. Dan terus dukung channel ini untuk dapat wawasan-wawasan berkaitan dengan beragam hal. Nggak selalu bicarain politik. Tapi kali ini saya masih akan menyinggung politik. Sama seorang tokoh yang menurut saya memang selalu bikin seru politik Indonesia. Gara-gara membahas di channel YouTube-nya pidato atau ceramah dari Yusuf Kalla, dan kemudian ini berkembang. Narasinya jadi liar menurut saya, kesana kemari. Ya jujur secara pribadi saya agak khawatir dengan isunya karena kembali menyentuh agama, tetapi ujungnya adalah tokoh ini yang sebentar lagi jadi teman ngobrol saya di podcast kali ini mundur dari sebuah partai politik, Partai Gajah atau Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Betul, Ade Armando. Langsung aja kita sapa. Bang Ade, terima kasih hadir lagi. Terima kasih diundang. Kalau saya tampil duluan, ini wawancara pertama setelah kemarin preskon mundur dari PSI ya? Kemarin persis ya. Jadi boleh dong, eksklusif. Nggak tahu sampai kapan. Pokoknya saya ngobrol. Udah banyak yang minta. Udah pastilah. Iya. Pasti banyak yang pengen tahu kenapa Bang Ade mundur dan segala macam. Sebelum sampai ke mundurnya, secara pribadi, saya pengen tahu Bang Ade awalnya tuh, karena ini kan gara-garanya. Bang Ade, saya bahas ini ceramahnya JK di UGM, yang kemudian banyak orang bilang ini menggelundung ya. Saya sedikit nonton sih, kalaupun tidak penuh, Bang Ade nggak ngomong bahwa ini menista agama nih Pak JK. Bukan. Saya ngerti bahwa dalam agama Kristen nggak seperti itu sebenarnya. Dan Islam juga. Nah, apa sih di benaknya Bang Ade waktu, nih gua angkat ini jadi konten di YouTube saya, Bang? Jadi konteksnya adalah ketika itu podcast ya, saya dengan dua orang lainnya ya, ada dua host lainnya. Itu kami biasa bicara tentang current affair lah ya, kira-kira apa yang lagi rame ya. Dan perlu diperjelas, perlu di-clearkan gitu ya. Nah, waktu itu kita bicara tentang sebetulnya Pak Yusuf Kallanya sendiri. Karena Pak JK ini dalam beberapa waktu terakhir ini agak meninggalkan gaya lamanya. Tiba-tiba dia muncul. Ya, tiba-tiba dia muncul dan banyak komen berbagai hal. Betul, gitu. Termasuk kepada kebijakan-kebijakan pemerintah seperti misalnya aja yang paling gampang WFH gitu. Dia bilang WFH tuh enggak, itu malah bikin malas orang gitu kan. Atau dia bicara tentang perlunya kenaikan harga BBM ya. Dan jadi ada beberapa hal yang dia lakukan yang membuat kami merasa ketika itu perlu membicarakan Pak Yusuf Kalla. Nah kemudian terjadilah sesuatu pada tanggal 8 April. 8 April itu tiba-tiba secara online beredar tuh ada cuplikan pidato dia di UGM. Ya. Cuplikan itu hanya 2 menit ya. Dan sampai sekarang kita masih punya tuh yang beredar itu dan sudah ramai dibicarakan. Di dalam yang 2 menit itu, rekaman 2 menit itu isinya adalah kurang lebih terfokus pada apa yang dia katakan bahwa ini saya tidak sedang berusaha
memanas-manaskan situasi lagi ya. Tapi kan kalimatnya memang bahwa menurut JK dalam ajaran Islam, kalau dalam perang, bukan dalam perang, dalam ajaran Islam membunuh atau dibunuh orang Kristen, dia menyebut secara spesifik dalam ajaran Islam membunuh atau dibunuh orang Kristen itu syahid. Dan juga ini yang lebih rame, yang bikin marah orang adalah, bikin banyak orang Kristen itu tersinggung adalah ketika dikatakan dalam Kristen membunuh atau dibunuh orang Islam itu syahid. Nah, kenapa kita angkat? Bukan karena kita ingin rame-rame, tapi dalam pandangan kami itu adalah pandangan yang memang harus segera dikoreksi, harus diingatkan bahwa tidak ada ya ajaran di dalam Islam yang mengatakan bahwa membunuh orang Kristen itu berpahala gitu ya. Ya. Jadi konteksnya dibahas itu gini, Bang Ade sama teman-teman waktu itu ngelihat apa yang disampaikan Pak JK itu yang 2 menitan. Bukan Bang Ade teman-teman yang motong, memang nerimanya yang 2 menitan gitu kan. Pada 8 April itu sudah 2 menit. Karena saya juga lewat kok itu, saya juga lewat di, kan? Ya? Di salah satu medsos. Nih Pak pidatonya Pak JK di ceramah di UGM gitu. Jadi pengen mengkritik kata-kata itu dari seorang JK. Untuk mengingatkan bahwa ini bahaya loh Pak. Bapak ini adalah seorang tokoh. Dan seorang tokoh yang dikagumi, yang bukan dipatuhi, tapi orang merefer kepada dia sebagai semacam arahan gitu loh. Dalam Islam tuh seperti ini loh, dalam Kristen itu seperti ini ya. Tapi Bang Ade, kalau saya nih, kita komparasi pemikiran kita aja ya. Saya ngelihat itu, saya langsung berpikir ini JK ngomong yang pendek ini pasti ada konteks luasnya. Saya juga baca kok itu nih ceramah di UGM, mungkin ceramahnya panjang. Dan kalau itu di Poso dan Ambon, saya agak mengerti mungkin ini konteksnya pada saat itu memang seperti itulah kondisi masyarakat gitu. Maksud saya ini JK kan gitu, pasti ngomongnya tuh nggak dengan maksud seperti yang dibahas sama Bang Ade dan teman-teman gitu. Betul. JK ini kan yang mendamaikan. Kami sama sekali tidak menuduh apa-apa. Kami tidak mengatakan misalnya cuma bahas saja. Pak JK menista agama tuh nggak ada. Kami sama sekali nggak sebut. Kami mengatakan kalimat ini problematik. Ya. Dan kalau kalimat ini beredar dan ada orang-orang yang pengagum, pendukung atau yang percaya pada Pak JK itu mendengarnya, ini akan timbul persepsi yang salah, baik mengenai Kristen maupun mengenai Islam. Orang kan seringkali memang hanya menyebut yang Kristennya, karena buat umat Kristen itu memang sangat mengganggu. Karena saya tahu memang dalam ajaran Kristen ada 10 perintah Tuhan itu, yang antara lain mengatakan jangan membunuh, ya. Tapi saya juga mau bilang dalam Islam ini juga nggak ada. Dan sebetulnya concern saya utama adalah yang dalam Islam. Kan gini, saya itu adalah orang yang mungkin puluh tahun ya sebetulnya. Maksud saya puluh tahun adalah dari awal 2000, bahkan sebelum 2000, bahkan di masa Orde Baru saja sudah sangat concern dengan hubungan antar umat beragama. Yang saya rasa seringkali terganggu karena tafsiran mengenai ajaran agamanya salah. Ya, dan itu harus selalu dikoreksi sampai sekarang. Karena itu ketika Pak JK mengatakan itu, saya concernnya sebagai orang Islam, jangan sampai orang Islam percaya bahwa memang ada ajaran di dalam Islam untuk membunuh orang Kristen. Ya, mengerti. Kritik saya jadi kritik kami ya, tidak lebih dari situ. Cuman mengatakan bahwa Pak JK ini be aware ya bahwa ini bisa problematik nih, bisa menimbulkan tafsiran yang salah. Tapi bahwa seorang Yusuf Kalla yang mendamaikan 2 konflik antar umat beragama yang berkepanjangan di Poso dan Ambon nggak membuat bahwa kayaknya kalimat yang dianggap Bang Ade dan teman-teman problematik ini memang keluar murni dari JK untuk memanaskan situasi atau apa gitu, nggak juga? Saya nggak tahu persis ya kalau harus diingat-ingat apakah ketika itu kami merasa harus mencari dulu ya pidato 1 jamnya. Tapi terlepas dari itu kita kan biasa memang mengomentari yang bagian-bagian, karena gini, ini bukan salah kutip ya. Dia memang mengatakan itu. Apakah Pak JK percaya itu atau tidak saya nggak tahu ya. Saya harapkan tidak sebenarnya. Tapi
kalau Anda ngomong begini, jadi konteksnya itu adalah kalau kalimat semacam ini beredar dan dipercaya datang dari Pak JK, yang tentu saja benar datang dari Pak JK, it might gitu loh. Ini mungkin membuat orang salah persepsi tentang agama. Oke. Dan yang saya lakukan adalah, yang kami lakukan itu adalah ke arah sana, ya. Karena seringkali sebetulnya ajaran tentang membunuh orang beragama lain itu, saya nggak tahu Bayu ini sebetulnya cukup terlibat tidak, cukup dekat tidak dengan kelompok-kelompok konservatif Islam, ya. Itu ada, Bay, ya. Ajaran-ajaran yang mengatakan atau penyebaran ajaran, tafsir ajaran yang mengatakan bahwa Islam dan Kristen itu bukan bersaudara. Yeah. Islam dan Kristen itu musuh, ya. Makanya misalnya ada orang-orang yang sangat percaya bahwa bahkan tidak boleh mengucapkan Selamat Natal kepada orang Kristen. Yeah. Itu kan semangatnya semangat permusuhan. Betul. Itu Paling ada. enggak secara pribadi saya pernah tahu, bahkan ada teman saya kok yang seperti itu gitu ya. Yang percaya jadi, begitu. Jadi Ya. benar di tengah masyarakat kita ada Ada, ya. dan bukan cuma ada, banyak, ya. Itu yang terus-menerus selama yang tadi saya katakan mungkin puluh tahun atau belas tahun itu saya lawan. Yeah. Karena menurut saya untuk bisa menyelamatkan Indonesia, orang Islam dan orang Kristen harus sadar kita ini bersaudara. Yeah. Kita ini bukan hanya tidak boleh saling serang, kita bahkan kalau perlu saling bantu, saling menyayangi, saling mengasihi. Nah, ini bahaya. Sebenarnya di garis ini sama nih JK dengan Ade Armando. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah Menurut saya. Iya, boleh. Saya nggak tahu JK tuh cara pandangnya mengenai hubungan antar agama tuh seperti apa. Yeah. Saya minta maaf, saya bukan yang nggak percaya sama Pak JK ya. Dan Pak JK kan seperti Anda katakan orang yang berjasa sebetulnya mendamaikan. Yeah. Tapi tafsiran agamanya seperti apa saya nggak tahu. Okay. Ya. Tapi setelah video itu kemudian sampai ada orang yang sebut bikin heboh, bikin gaduh, video Bang Ade sama teman-teman nih ya, sampai ada kelompok yang kemudian melaporkan Pak JK menista agama. Kalau kelompok itu melaporkannya gitu ya, nah, kira-kira. Koreksi saya juga nih Bang kalau saya salah. Benar itu. Kan zaman sekarang kan saya takut juga bicara, jadi mohon maaf kalau saya membacanya dari beberapa media. Nah, ini ada penistaan agama dari kata Pak JK gitu. Jadi rame lah situasi ini. Yeah. Bang Ade dan teman-teman sadar bahwa ini bisa sampai seperti ini atau kapan sadarnya? Menurut saya apa yang dilakukan oleh teman-teman yang melaporkan Pak JK itu sangat bisa dipahami, ya. Walaupun saya sendiri tidak akan menjadi orang yang akan melaporkan Pak JK. Menurut saya cukup dikritik. Menurut Bang Ade, itulah ya mengapa kita bahas pada waktu itu, karena ada kemungkinan seperti ini gitu ya. Kemungkinan seperti apa? Ada kemudian yang melaporkan dan segala macam. Ya, saya bahkan sebenarnya tidak terbayang bahwa akan ada yang melaporkan. Karena ketika saya membahasnya, kami membahasnya sebetulnya dengan rasional. Dengan sangat tenang, tidak ada tuh sedikit pun misalnya, ini kan seringkali orang menuduh bahwa kami itu memprovokasi, memanas-manasi. Ya silahkan aja nonton kembali video kami. Mana ada kami memanas-manasi, kami cuman katakan bahwa you are not supposed to say this Pak JK, Pak JK, nggak begitu dong ya. Yeah. Dan saya juga mau ngomong sama para pemuka agama yang lain. Saya juga mau ngomong sama orang-orang Islam sendiri. Bahwa sebenarnya tidak pernah ada loh ajaran yang mengatakan bahwa kita harus bermusuhan dengan orang Kristen. Atau orang Kristen harus bermusuhan dengan orang Islam. Ya kita tahu lah ada perang salib yang sampai berapa? Lebih dari 100 tahun kan kalau nggak salah. Ya, sehingga apa yang terjadi di Poso dan di Ambon pada tahun 2000-an itu sebetulnya adalah refleksi dari adanya permusuhan antara sebagian dari umat Kristen menganggap bahwa orang Kristen itu adalah, orang Islam adalah musuh, sebagian orang Islam menganggap Kristen itu adalah musuh. Tapi kalau ada permusuhan itu tidak berlandaskan pada ajaran-ajaran yang termuat dalam Alkitab maupun Al-Quran. Tidak ada itu. Ya. Nah, ketika ini terjadi, kan ini jadi heboh nih. Jadi heboh. Saya mau tanya sama Bang Ade, itu
benar-benar murni nggak ada harapan untuk ini jadi Nggak ada heboh seperti harapan. itu. Dan saya terus terang berharap sebetulnya nggak perlu sampai pengadilan, ya. Saya terus terang berharap bahwa ya marilah kita bicarakan dengan rasional, dengan dingin gitu, dan berharap bahwa Pak JK mungkin juga bisa menjelaskan kepada publik bahwa saya tidak bermaksud begitu. Saya itu kalau dibaca, ditonton videonya secara lengkap, ini maksudnya adalah justru untuk mengingatkan jangan pernah bawa agama ke dalam konflik politik. Begitu agama masuk ke konflik politik, orang menjadi tidak rasional. Tapi Bang Ade ini nggak video yang berseliweran 2 menitan itu, entah siapa yang bikin potongannya dan kemudian disebarluaskan sampai nyampe ke Bang Ade dan kemudian Bang Ade bikin. Nah itu justru yang harusnya kita cari tahu. Karena kan konteks ngobrolnya JK atau ceramahnya itu nggak begitu. Iya, tapi saya orang yang sangat menghargai kebebasan informasi. Orang ini tidak bohong, siapapun dia. Dia tidak, kan kasusnya sebelumnya ada kasus yang seolah-olah siapa namanya Rismon bilang Pak JK ngasih uang 5 miliar ke Roy Suryo. Oh, Ya, oke. kalau itu kan bohong. Saya adalah orang yang ketika itu bikin video untuk mengatakan ini AI, ini bohong, jangan dipercaya. Ya, saya mau bilang bahwa bayangin saya membela Pak JK loh ketika itu. Nggak lama kemudian ini terjadi. Saya juga harus berpendapat. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Anda, saya termasuk orang yang menganggap adalah hak orang itu dan mungkin dia merasa adalah ini kewajiban dia sebagai orang Kristen untuk mengatakan bahwa nggak bisa dong, mana pernah orang Kristen bilang bahwa ajaran Kristen bilang kita harus membunuh orang Islam, ya mungkin dia tidak merasa perlu untuk mengutip secara lengkap 1 jam, tapi itu kemarahan atau ketersinggungan yang menurut saya sangat masuk akal. Dan kalau ada orang mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan Anda, ya jawab, kita bicarakan secara dingin aja. Tujuan saya bikin diskusi di podcast saya itu antara lain agar kita bisa membahasnya secara dingin. Saya persilakan penonton atau siapapun, Anda sendiri atau di sini ada produser, ada kameramen, lihat deh video saya. Itu nggak ada yang kita memprovokasi, betul begitu? Udah di take down. Enggak. Enggak ya kalau ya gitu ya. Enggak ada take down. Oh iya. Jadi masih bisa dilihat tuh ya. Yang di take down yang itu kan yang oleh Komdigi apa sih? Iya. Enggak. Saya balik. Oh yang di take down Amin Rais ya. Bang Ade, saya udah dapat nih. Kira-kira di background Bang Ade sama teman-teman mengangkat si 2 menitannya video JK yang memang diterimanya seperti itu. Kira-kira seperti itu dan nggak ada maksud kemana-mana sebetulnya kecuali ingin mengingatkan pakai diksinya yang lebih pas karena siapa tahu dipotong orang sedemikian rupa jadi bisa kemana-mana gitu ya. Oke. Ini pertanyaan publik aja ketika ini kemudian jadi cukup heboh nih dari videonya Bang Ade ngebahas itu. Pihak Pak JK juga melakukan bantahan dan lain-lain gitu. Sampai ada laporan ke kepolisian juga nih. Nanti kita sampai ke situ ya. Cuma maksud saya gini. Tadi kan Bang Ade di awal bilang Pak JK ini kan banyak komentar pemerintah apa dan segala macam. Saya mau nambahin satu berkaitan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Kalau menurut saya sih, saya menangkapnya kira-kira ngomongnya kan Pak JK bilang Pak Jokowi untuk rame-rame mengenai ijazah asli atau tidak ini Pak Jokowi bawa aja karena saya tahu itu asli, tunjukkan saja supaya ini selesai. Saya nangkepnya tuh karena Pak JK adalah orang yang mendampingi, mendukung, menyorongkan nama Jokowi sejak mau jadi gubernur kan, dari Solo ke Jakarta ke PDI Perjuangan pada waktu itu. Jadi dia orang yang menurut saya juga bertanggung jawab sama ijazahnya Pak Jokowi yang kemudian diperiksa oleh KPUD pada waktu itu. Nah itu, kenapa saya angkat ini? Itu kan Pak Jokowi nyebut itu. Lalu ada juga bagian di mana Bang Ade, ada tokoh lain nih, Permadi Arya,
Kemudian saya menyebut Grace Natali. Hampir dalam waktu yang bersamaan juga mengangkat soal ceramahnya Pak JK yang 2 menitan itu. Di topik yang sama, di angle yang mirip-mirip lah gitu. Bang Ade sama Grace Natali kader PSI. Ya. Jadi saya sama teman-teman, ada hubungannya nggak nih Bay? Ini beneran ngobrol sambil ngopi. Iya. Bisa aja ya gitu. Jadi Kita saya mau telepon-teleponan gitu kali ya. Jadi gara-gara komentar Pak JK soal ijazah Pak Jokowi yang sekarang dalam tanda petik memiliki Partai Gajah atau PSI ini, kader-kadernya membela nih Pak Jokowi. Gitu nggak Bang? Enggak lah. Enggak. Asli. Kok bisa berdekatan? Nah ini justru saya ingin mengatakan. Angle-nya mirip gitu. Pertama ya, nggak ada sama sekali komunikasi antara saya dengan Grace, dengan Permadi. Sama sekali enggak. Juga dengan, saya harus menyebut, salah satu organisasi yang melaporkan Pak JK ke polisi, itu kan namanya GAMKI, Gabungan Anak Muda Kristen Indonesia. Itu juga kader PSI. Yang ketuanya adalah kader PSI. Benar ya. Namanya Sahat. Sahat. Oke. Ada nggak komunikasi antar kami? Nggak ada sama sekali. Ini kalau perlu saya sumpah. Oke, Bang Ade enggak nih gitu. Tapi ada perintah dari seseorang ke siapa gitu. Jadi satu adalah nggak ada komunikasi. Kedua, enak aja merintah gue. Siapa orang yang bisa merintah saya? Ya, kalau ada yang ngasih masukan sih boleh. Tapi merintah saya sih nggak ada cerita ya. Tapi ini kan sebetulnya justru dibacanya begini. Harus dibaca begini. Keempat orang yang saya sebut, saya, Grace, Permadi Arya, dan Sahat, adalah orang-orang yang emang concern dengan persoalan keberagaman. Dan inilah menjelaskan kenapa saya gabung sama PSI. Ya, karena PSI itu adalah memang satu-satunya partai politik di Indonesia yang salah satu, bukan tagline misinya ya, adalah memperjuangkan keberagaman, memperjuangkan persaudaraan antar warga di Indonesia berbasis kesamaan kita sebagai orang Indonesia. Jadi kita tuh betul-betul ingin melawan rasisme, melawan intoleransi dan seterusnya. Sosok Ade Armando yang pro dan kontra, kontroversial kalau udah bicara soal agama, bahkan agama Islam, agama yang dianutnya, itu pas lah sama PSI. Udah pas sama PSI. Dan that's why I join PSI. Ya, ketika saya berpikir tentang saya perlu jadi anggota DPR, perlu masuk ke DPR. Harus masuknya lewat partai. Kalau ada partai yang harus saya pilih kemana saya mau bergabung, itu adalah PSI. Kenapa? Karena PSI ya memang itu DNA-nya. Ya Grace memang orang di sana sejak tahun 2014 kali. Sekarang Grace tuh Dewan Pembina ya? Dewan Pembina. Dan dia pernah jadi ketua umum dan dia. Saya bilang founder malah juga ya. Founder betul. Anda benar. Dan dia memang dari dulu sangat konsisten memperjuangkan keberagaman, membela hak-hak kaum minoritas. Dia sendiri kan adalah triple minority, dia perempuan, dia Chinese, Tionghoa, dan dia Kristen, ya. Dan dia konsisten di situ. Siapa Sahat saya kenal aja enggak sebelum Sahat ini, ya. Emang dia sekarang jadi pengurus kalau nggak salah. Tapi saya nggak kenal dia, ya. Tapi dia kan muncul dengan nama organisasi Gerakan Anak Muda Kristen Indonesia. Yang tadi saya bilang, orang Kristen kalau dibilang, di Alkitab tuh ada ajaran untuk membunuh orang Islam. Mereka akan bilang jawabannya sama kok. Boro-boro bunuh orang Islam. Ngebunuh aja nggak boleh, ya. Jadi kita sama-sama aja. Tanpa saya ketahui tanggal 9 saya ngomong itu, terus saya lupa. Habis itu Abu Janda ya Pak, Permadi Arya. Permadi Arya kan juga orang Gerindra, nggak ada hubungan sama kami. Kontak-kontak aja nggak pernah. Dia tuh kayak single lone wolf gitu ya, bertarung untuk memperjuangkan hak-hak orang Kristen. Kemudian Grace juga ngomong dengan sangat clear, pendek, tegas, jelas kenapa bermasalah statementnya Pak Yusuf Kalla ini. Itu selisih beberapa hari ya.
Karena nggak ada sebetulnya jawaban dari kubu Selisih JK berapa hari? tentang kenapa penjelasan itu keluar. Kemudian juga muncul yang pelaporan dari Gamki dan kawan-kawan. Tidak ada. Jadi kubunya Pak JK bilang, wah ini ada semacam Ya itu menurut saya ya sorry ya, saya udah bilang di televisi waktu Bang Ade ketemu sama si kuasa hukum itu. Kuasa hukumnya juga bilang sistematis nih. Sistematis dari Hong Kong. Enggak benar. Nggak ada sama sekali. Saya justru sekarang balikin. Kalian nyerang saya. Sekarang saya udah baca ada 3 laporan ke polisi kan. Kalau saya bacanya 40. Yang itu 40 tuh. Oh. Din Samsudin, bayangin. Din Samsudin harus turun tangan dengan 40 organisasi ormas Islam. Saya nggak tahu sih 40 ormas Islam itu yang apa. Yang saya baca itu kan sekarang ada ya lebih dan kurang saya membacanya ya. Tapi mungkin teman-teman yang menyaksikan obrolan saya sama Bang Ade ini ada 40 ormas Islam melaporkan 3 yang disebut sih. Bang Ade Armando, Permadi Arya, dan Grace Natali berkaitan dengan hal tersebut. Tanggapannya Bang Ade? Saya pengen dengar langsung aja. Kalau saya kan udah lebih dari 10 kali dilaporin ya. Buat saya ya ini proses hukum biasa-biasa aja. Adalah hak 40 organisasi itu untuk melaporkan saya. Cuman buat saya it doesn't make sense laporannya. Saya misalnya dikatakan memprovokasi, mengadu domba, ya, atau memanas-manaskan, saya lupa. Ya buat saya tanyalah sama Pak Din, tunjukkan di mana bagian dari podcast saya itu, bertiga itu, di mana saya memprovokasi, di mana saya mengadu domba, di mana saya menodai agama atau apapun tuduhannya. Saya bersedia ketemu, kita bikin diskusi publik gitu ya, ketemu dengan Pak Din. Pak Din, tunjukkan di mana saya menghina agama Islam, di mana saya mendorong orang untuk bermusuhan gitu, saling menyerang dan seterusnya. Tunjukkan di mana saya memfitnah Pak Yusuf Kalla. Jadi kalau soal laporan hukum ya akan dihadapi aja sama Bang Ade. Saya hadapi. Kalau upaya Bang Ade untuk nggak tahu nih ketemu Pak JK terbersit atau? Sayanya nggak, saya tidak. Wong dia yang sekarang sampai bilang Ade Armando itu berani nggak ke Ambon? Ya elah, what's the point kan? Tapi kalau misalnya ada upaya nih dari pihak lain atau dari pihak Pak JK sendiri, mau nggak ketemu Pak Ade Armando dengan Pak JK? Ya tentu saja kita dengan senang hati. Dan saya bisa menjelaskan ke Pak JK kenapa kami buat yang penjelasan barusan itu tuh bisa saya sampaikan ke Pak JK. Pak JK, I don't hate you. Ya, bahwa saya mengkritik Bapak, kan saya mengkritik mungkin orang yang jarang sekali atau hampir tidak pernah saya kritik kan cuman Pak Jokowi. Ya karena tapi itu juga bukan tertutup kemungkinan saya mengkritik Pak Jokowi. Pernah saya mengkritik Pak Jokowi tapi barangkali tidak cukup sering kali ya. Kalau Pak Prabowo udah cukup berulang kali ya. Kalau Pak SBY berulang kali gitu ya. Artinya saya menyebut nama-nama presiden apalagi Bu Megawati. Nah jadi kalau saya mengkritik Pak JK bukan karena saya benci, nggak ada urusan personal saya dengan Pak JK. Oke, ya. Sekarang saya mau pindah. Secara pribadi saya agak kaget Bang Ade mundur dari PSI. Bang Ade mundur nih kan udah nih ya. Iya kemarin. Waktu kita ngobrol nih kan. Kemarin preskon saya segera tuh membacanya dan kemudian tim podcast Siber happy bisa langsung ketemu sama Bang Ade. Bang Ade bilang nih wawancara pertama gue ini baik katanya setelah kemarin mundur. Iya. Itu Bang Ade yang mau mundur. Saya memutuskan mundur dan disetujui. Nah di titik ini dulu. Jadi Bang Ade yang mau mundur ya, benar kan? Bang Ade mau mundur. Karena gini, biar konteksnya tahu. Saya kan kenal Bang Ade sebagai narasumber udah sejak lama, sejak saya dulu di SCTV. Ade Armando tuh nggak pernah mundur dari apapun, apa aja diladenin gitu kan. Sekarang aja 40 ormas Islam begini, ya oke, saya hadapi nanti secara hukum. Ini kan di Kubangan yang tadi Bang Ade jelaskan, PSI ini tempat saya bisa bicara sesuai visi, misi, pikiran saya.
Kenapa Ade Armando mundur? Hmm. Anda mau mundur apa Anda disuruh mundur? Bang Ade, itu pertanyaan Kalau saya. disuruh saya nggak ada yang bisa nyuruh saya mundur. Hmm, Kalau disuruh ya. iya. Tapi gini, jawabannya memang tidak mungkin mudah nih ya. Saya minta maaf kalau saya agak harus menjelaskan konteksnya kenapa saya akhirnya mundur ya. Hmm. Kalau dikatakan apakah ini inisiatif Anda untuk mundur? Enggak lah, ya. Jadi maksudnya gimana tuh? Makanya ada prosesnya. Jadi kan gini, saya melihat bahwa serangan terhadap diri saya itu adalah sesuatu yang orchestrated, diorkestrasi. Oke. Ada upaya sengaja. Ini bukan mereka tiba-tiba saja menyerang nih ya. Kan saya katakan, Anda kan menyebut hanya 40. Sebelumnya ada yang dari Ambon bahkan. Aliansi Lawyer Ambon atau gitu ya. Di berita online sih Anda dilaporkan di beberapa polda. Di Jogja juga, di Ambon juga. Oke. Beberapa, bayangin ya. Untuk tujuan yang kurang lebih, untuk tuduhan yang kurang lebih atau pelaporannya atas dasar tuduhan yang kurang lebih sama oleh orang-orang yang berbeda-beda. Ya. Tapi terus terang, saya nggak percaya tuh bahwa mereka paham apa yang mereka laporkan. Ya, saya bahkan ingin mengatakan, apakah Pak Din Samsudin nonton nggak sih acara saya itu? Karena gini, karena laporannya, tuduhannya tuh doesn't make sense menurut saya. Saya dikatakan, misalnya saya yang tadi saya ulang yang 40 organisasi itu, saya lupa ya istilah, koreksi saya kalau saya salah ya, atau saya minta maaf kalau saya salah. Tapi kurang lebih saya mengadu domba, saya memprovokasi kayak gitu loh. Itu kan nggak ada. Saya nggak ada melakukan itu. Saya di beberapa tempat dikatakan memfitnah Pak Yusuf Kalla. Kayak tadi Anda bilang, bayangkan Pak Yusuf Kalla yang seorang yang juru damai, itu masa menista agama? Kan saya memang nggak pernah bilang dia menista agama. Saya memang mengkritik, tapi saya nggak pernah menuduh dia mengadu domba juga. Tidak. Jadi siapa yang menyusupkan ide bahwa Ade Armando itu adalah orang yang menodai agama di kepala para pelapor ini? Dalam hal inilah saya katakan orchestrated itu. Dalam waktu singkat, beberapa daerah melaporkan dengan narasi yang sama, kurang lebih sama. Inti pelaporannya sama. Ya. Make sense buat saya bahwa ini sistematis gitu sistematis. ya. Kan ada istilah sistematis, masif dan terukur. SMT ya. Yeah. Nah, jadi saya melihat, tapi kan ini cerita lama ya. Orang-orang yang berusaha memenjarakan saya itu kan udah cukup banyak dan udah cukup lama. Udah berulang-ulang ini terjadi. Orang-orang yang membenci saya antara lain karena saya tidak mengatakan saya sakti, tapi saya memang terus menggunakan media sosial atau kesempatan manapun untuk mengingatkan publik tentang adanya ancaman terhadap persatuan Indonesia. Dan saya orang yang misalnya dari dulu mengkritik orang seperti kelompok-kelompok konservatif kan, bahwa ajaran-ajaran agama yang Anda sebarkan itu berbahaya. Ya misalnya dulu tuh setiap tahun saya mengangkat isu tentang pelarangan pengucapan Selamat Natal. Dan itu selalu menimbulkan kemarahan banyak orang. Saya bersyukur sekarang rupanya apa yang saya katakan itu menemukan kebenaran dan sekarang sudah semakin mudah orang mengucapkan Selamat Natal gitu. Tapi saya ingin berikan ilustrasi kecil itu untuk menunjukkan bahwa musuh saya itu memang banyak. Kalau dalam kaitan kayak begini, menurut Bang Ade, siapa yang melakukan orkestrasi ini? Pihak Pak JK karena kesel gitu dengan hebohnya kemarin ulasan Bang Ade. Disinilah saya tadi katakan ada banyak, ya. Dan saya tidak boleh menuduh sembarangan selama saya tidak punya bukti. Memang ya, itu pertanyaan saya. Saya kepengen tahu Bang Ade punya nggak indikasi-indikasi mengarah kepada ini siapa? Kalau secara orang awam nih yang dari tadi ngobrol dan mengikutinya secara pemberitaan, kan kita langsung berpikir jangan-jangan kelompoknya Pak JK nih, kemudian gitu kan.
Pak JK orang Dewan Masjid Indonesia, lingkungan Islam dan Kristen yang kemudian melaporkan Bang Ade, Grace Natali dan Permadi Aryani kan stakeholdernya perdamaian Ya. Ambon dan Poso gitu kan. Itu pendapat saya. Ya saya Tapi akan bilang Bang Ade ada indikasi kemana gitu. betapapun mungkin saya misalnya curiga atau apapun, nggak boleh saya menuduh siapapun. Tapi kalau dikatakan ada nggak kemungkinan? Ya ada. Ya. Gini. Sebagaimana juga misalnya tiba-tiba muncul Din Samsudin, ya. Ya saya akan katakan dulu ini kan peperangan antara lain beberapa tahun terakhir ini saya menjadi orang yang dibenci antara lain karena saya mati-matian membela Jokowi kan. Dan Pak JK memang juga adalah orang yang berada di kubu seberang. Dia adalah datang dari kubu Anies kan. Din Samsudin kan juga begitu. Dan saya berulang kali mengkritik Din terkait dengan ucapan-ucapan dia mengenai Jokowi selama ini. Selama bertahun-tahun nih. Jadi ada akumulasi kebencian terhadap saya. Ya. Walaupun peta-peta yang disampaikan Bang Ade untuk obrolan sama saya supaya saya nggak dituntut macam-macam. Ini kan sebuah analisa dari Bang Ade. Analisa, ya. makanya saya tidak berani. Saya tidak akan mengatakan, oh di belakang ini adalah JK atau Din Samsudin gitu, atau barangkali bahkan saya menyebut PDIP gitu ya. Karena saya malah dapat pencerahan dari Bang Ade bahwa bisa aja kelompok yang begini-begini karena kedekatan politik dengan ini. Saya malah mau nggak terlalu ke situ berpikirnya. Udah nih timnya Pak JK mau mengcounter apa yang dibahas oleh Ade Armando, Grace Natali dan Permadi Arya. Tadinya cuman gitu. Tapi saya ingin memperdalam yang di preskon kemarin tuh Bang Ade kan bilang ya. Saya membacanya di berita online. Bang Ade bilang ada surat. Benar ya Bang? Surat apa nih? Surat yang dibaca bersama dengan Ahmad Ali. Oh iya. Sekarang ketua harian ya. Betul. Di PSI. Dan dari itulah salah satu yang membuat ini udah bukan saya saja tapi sudah meluas kemana-mana termasuk PSI. Betul. Surat itu Bang Ade yang terima? Enggak, jadi chat ya sebetulnya lebih. Oh, oke. Atau surat atau chat saya nggak tahu ya. Tapi yang saya baca chat. Jadi gini. Tapi saya kembali ke penjelasan saya tadi ya. Menurut saya itu perlu dilengkapi. Jadi sebetulnya kebencian terhadap saya ini sudah sedemikian besar. Nah sekarang saya tuh ada di PSI, ya, saya ada di PSI dan mereka marah sama saya, tapi kemudian ini mulai kemarahannya bukan berhenti pada saya, tapi kemarahannya adalah kepada PSI seolah-olah misalnya dibangun sebuah narasi bahwa PSI berada di belakang apa yang saya lakukan, seperti pertanyaan Anda tadi, Bay, ada perintah nggak dari atas, ya, itu barangkali Anda ini aja netral aja bertanya semacam itu. Iya, sebagai orang awam aja. Sebagai orang awam saja. Bagi kubu-kubu politik tertentu, ini Ade Armando melakukan ini karena dia adalah bagian dari PSI yang diperintah oleh Jokowi, ya. Kan narasi semacam ini juga logis keluar di kubu seberang, ya. Nah, jadi saya seperti pembela Jokowi, Jokowinya diserang, terus saya membela antara lain dengan menyerang Pak JK. Itu yang saya katakan enggak ada urusan. Buat saya menyerang Pak JK adalah menyerang statement dia aja gitu ya. Nah tapi kembali ke yang Anda katakan tadi adalah chat atau surat ini. Nah ternyata real serangan itu bukan hanya kepada saya. Saya cerita tentang bagaimana ketua harian kami itu kan orang yang baru masuk PS ini. Baru masuk bulan November. Ya. Ahmad Ali ini dari Nasdem. Dari Nasdem kan. Kan Nasdem pecah, antara lain ada Ahmad Ali, ada Bestari Barus, ada siapa? EMS apa? Saya juga lupa nama. Iya saya lupa ya. Tapi kemarin nggak muncul ya. Tapi ada beberapa orang masuk di situ. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang berusaha menggalang suara di berbagai daerah yang semula bukan pendukung PSI untuk sekarang pindah ke PSI gitu kira-kira ya. Nah ternyata ya di tengah-tengah upaya mereka ini untuk membangun basis konstituen PSI, mereka diserang. Terjadilah semacam, ya saya nggak bilang teror, karena orang-orang ini. Tapi jadi tekanan bagi PSI. Ya. Kan
Ya. Di berita yang hasil konferensi kemarin kan dikatakan chat atau surat itu. Chat ya. Ini udah fix dari Bang Ade. Chat sebetulnya bukan. bentuk gini, kenapa saya itu seperti bahasa surat. Iya. Misalnya Tapi dikirimkannya melalui WA kali WA. ya. Atau paling tidak itu barangkali melalui email tapi dia copy paste, dia taruh di grup. Di grup. Nih lihat nih kalimatnya. Ya. Ya di kalimat. Dan ada kalimatnya kan yang mengatakan kita belum bisa masuk atau bergabung dengan PSI selama ada Ade Armando di sana. Kalau Ade Armando itu seperti itu, ya menodai Islam atau apalah namanya. Pokoknya kami nggak mungkin dukung. Ya, selalu bersuara seperti sekarang gitu ya. yang udah selamanya tuh Ade Armando seperti ini. Nah, jadi itu kalimat. Kan pertanyaan tadi saya tuh pengen nanya, itu suratnya dari siapa? Jadi saya duga itu adalah dari kader-kader Nasdem yang mau masuk PSI. Ya misalnya aja, saya sebut aja nama yang terkenal. Kalau Anda pernah tahu ulama-ulama yang terkenal tuh Pak Das'ad Al-Latif. Das'ad Al-Latif tuh seorang ulama yang sangat moderat, tapi memang di Makassar. Konten-kontennya yang lucu gitu ya. Tapi dia orang Makassar. Ya. Nah dia bilang kita nggak mungkin dukung PSI kalau gini, ya. Kalau Ade Armandonya menyerang Islam, itu yang saya bilang. Kapan saya nyerang Islam, ya? Kalau saya nyerang Islam terus mereka bilang begitu, saya dengan berbesar hati akan mengatakan saya minta maaf, saya tidak bermaksud begitu. Tapi saya tidak menyerang Islam sama sekali. Yeah. Tapi bukan cuma Das'ad Latif, ada yang lain gitu ya. Dan semua itu ketika kami ketemu di rapatnya, ya di mana saya akhirnya memutuskan saya mundur aja deh. Itu surat itu ada, dikasih lihat. Segini loh dampak yang ditimbulkan oleh apa yang Anda katakan. Saya mau kronologi sedikit. Ya. Bang Ade datang ke kantor PSI belum dengan niat mundur berarti? Sejak awal, tapi saya udah bilang kalau sampai harus saya harus diminta mundur, saya kasih syarat-syarat tertentu. Tapi saya udah ada di kepala saya. Kumpullah itu. Nah sejumlah teman udah bilang jangan mundur ya Bang, karena kita nggak boleh kalah dengan tekanan-tekanan semacam itu. Tapi kalau tekanannya ditujukan pada PSI dan PSI sendiri seperti tidak bisa menjawab itu karena mereka bilang apapun yang kita jawab tidak akan bisa diterima Bang oleh mereka itu, oleh si para penyerang itu. Jadi artinya tim PSI yang ngobrol sama Bang Ade, termasuk ada Pak Ahmad Ali di situ, Bestari Barus di situ. Nggak ada Bestari Barus. Oh nggak ada. Itu memang meminta Bang Ade mundur. Mengarahkan Bang Ade mundur. Harus ditambahkan tidak langsung ya, secara tidak langsung. Jadi kita punya problem nih, ya. Kita ini pernyataan Pak Ahmad Ali ya. Pak Ahmad Ali. Kami tidak menyalahkan Bang Ade untuk kalimat-kalimat di podcast tersebut. Tapi publik melihatnya dengan cara seperti itu. Dan mereka menyerang terus. Sekarang jalan keluarnya apa? Nah salah satu yang disebut adalah ada beberapa pilihan tapi doesn't make sense ya. Karena ketum PSI Mas Kaisang jelas mengatakan nggak ada ya. Karena Mas Kaisang kenapa nggak hadir di rapat itu karena beliau sedang ada di Papua. Oke. Dan kenapa rapat itu dilakukan karena ada ancaman bahwa sehari sesudahnya itu ada 15 organisasi yang katanya akan menggeruduk PSI. Jadi how do we solve the problem atau apa yang harus kita lakukan to deal with this gitu kan. Gimana ya caranya gitu kan. Nah ada beberapa hal yang tadi disebut jelas-jelas Mas Kaisang bilang nggak ada ya pemberhentian. Bang Ade Armando ini orang lama. Pak Ketum ini dihubungi dari Jakarta ke Papua. Bahkan kalau soal tidak boleh dia berhentikan tuh sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Ali ini bahwa sebelum berangkat sudah sempat dibicarakan. Terus Mas Kaisang bilang tapi nggak ada ya pecat-pecat gitu loh. Jadi gimana caranya nih pecat-pecat nggak boleh. PSI juga sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Ade Armando dalam pernyataan-pernyataan itu
Ade Armando mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengenai JK dan kawan-kawan itu dan seterusnya itu dalam kapasitas pribadi dia, bukan atas nama PSI. Itu udah keluar tuh surat itu, ya. Tapi kelihatannya nggak ada pengaruh, orang tetap marah-marah sama PSI, dan bahkan makanya ditunjukkan ada bahkan orang yang mengirimkan permintaan atau peringatan atau warning buat Pak Ahmad Ali itu bahwa PSI bermasalah nih kalau kadernya seperti Ade Armando yang menodai agama gitu kan. Jadi gimana ya? Maka ketika itulah saya mengatakan ya sudah, kalau memang pilihannya seperti ini, memang sebetulnya tekanan sih enggak, perintah enggak ada, tapi lebih ke arah orang menyebutkan ada sebuah alternatif. Alternatif ini optionnya adalah mengundurkan diri. Ya saya sebagai seorang kader kalau merasa di situ kan ada pimpinan, kan nggak cuma Ahmad Ali sendirian, ada sejumlah orang dan semua itu seperti mengiyakan, yaitu sebuah option yang make sense lah gitu kan. Nah saya bilang ya kalau memang diperlukan saya mengundurkan diri, tapi saya bilang, saya perlu tahu PSI sikapnya mengenai podcast saya sendiri itu seperti apa. Karena buat saya jauh lebih penting mengetahui apa kata teman-teman PSI daripada apa kata 40 organisasi di luar. Nah saya bersyukur bahwa ketika itu dikatakan, kalau kami sih, ya kata Ahmad Ali, di dalam PSI merasa gak ada yang salah dengan pernyataannya Bang Ade. Ya. Cuman yang jadi masalah yang di luar. Orang luar nggak bisa terima. Nah saya bilang itu sudah membuat saya comfortable bahwa PSI tidak menyalahkan saya, tidak menganggap bahwa ucapan saya itu sebetulnya adalah pelanggaran pidana gitu kan, atau bahkan pelanggaran etik. Nggak ada pelanggaran etik di situ. Berarti saya benar Bang Ade. Apa? Bang Ade itu nggak pernah sebenarnya mundur. Kan tebakan saya dari awal itu. Tapi ini pertanyaan saya setelah mendengar cerita yang cukup runut dari Bang Ade. Bang Ade kecewa dengan sikap diarahkan secara tidak langsung kepada opsi mundur, Bang Ade? Saya kecewa bahwa saya akhirnya harus memutuskan mundur. Itu apa ya? Ya karena Anda tahu lah, saya itu bawaannya memang berantem. Kalau saya benar, ya saya akan perjuangan kebenaran itu. Ya. Tapi kan saya harus sadar bahwa ini konteksnya kan bukan cuma membawa nama saya. Ada partai, ada orang-orang di dalam partai. Saya ingatkan bahwa tahun 2024 saya pernah mengalami hal yang kurang lebih serupa ketika saya mengkritik Gubernur Jawa Tengah. Karena di Jogja ada aturan yang melarang orang-orang Tionghoa untuk memiliki tanah. Iya. Cuman boleh hak guna gitu ya. Saya ngeritik itu. Dan jadi bukan Jawa Tengah ya, Jogja nih kan? Jogja, maaf, Jogja. Di Jogja nggak boleh, orang Tionghoa nggak boleh punya tanah. Saya mengatakan bahwa itu nggak benar, itu diskriminatif dong. Nah, itu bukan suara PSI, itu suara saya. Tapi saya pikir itu adalah suara PSI dalam artian PSI kan membela keberagaman. Marah kelompok-kelompok tertentu di Jogja. Yang diserang siapa? PSI Jogja. Sampai mau dibakar, sampai mau gitu ya. Jadi saya sudah pernah punya. Ini bukan yang pertama ya. Yang pengalaman. Bahasanya Bang Ade di preskon kemarin, ini bukan cuma saya, sudah meluas. Sudah meluas kepada teman-teman PSI. Sehingga pertanyaan saya tuh gini, is it fair gak sih? Gue yang memperjuangkan ini, yang melawan ini, tapi yang harus nanggung, yang harus turut bertanggung jawab adalah rame-rame. Dan saya melihat teman-teman di PSI seperti gamang gitu ya. Sebetulnya mereka tidak menyalahkan saya, tapi serangan itu membuat mereka tidak cukup solid ya untuk melawannya. Ya. Tapi PSI lupa kali ya, nggak mempertimbangkan
bahwa situasi seperti ini, saya nggak bilang ini mudah untuk dipertahankan dan kemudian menggaining sesuatu untuk tujuan ke depan ya. Jangan lupa nih, Ade Armando itu kan salah satu pendulang suara kan di pemilu legislatif kemarin. Iya dong. Iyalah. Masa saya salah ngelihatnya, woi Ade Armando banyak juga yang milih nih. Iya. Jakarta ya? Jakarta Selatan Pusat luar negeri. Ya. Maksud saya, Ya saya. benar-benar itu nggak masuk pertimbangan berarti kemarin ya, sama sekali nggak dibicarakan. Kenapa begini Bang? Bang, udah baca belum? Hari ini saya membaca sebelum kita ngobrol nih. Ahmad Ali bilang juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natali. Kalau berita itu benar, saya minta tanggapan dari Bang Ade. Dewan Pembina ya, Grace Natali. Ya. Founder PSI. Pak Ahmad Ali udah bilang begitu. Jadi bukan soal, kan dari tadi Bang Ade bilang saya diserang, saya udah meluas. Tapi PSI khawatir banget nih sampai foundernya, kalau iya ini kan udah akan terlibat dengan hukum. Itu enggak. Mudah-mudahan tidak terlibat hukum. ya, tapi ya. Abang belum baca sama sekali ini. Ya, tidak akan memberi bantuan hukum. Ya. Jadi ini dianggap pribadi berarti kan? Begitulah ya kira-kira. Mudah-mudahan salah kutip. Enggak lah, enggak salah kutip. Saya harus bilang saya kecewa sih. Kalau itu benar. Ya biar gimana pun, saya berpikir tentang Grace Natali ya. Dan apa yang dia katakan pun itu kan kurang lebih sama dengan apa yang saya katakan, bahkan lebih tajam karena dia cuma bikin video pendek di TikTok atau Instagram dia ketika itu untuk mengatakan bahwa itu salah Pak Yusuf Kalla, nggak gitu ya. Iya. Sehingga sama sikap saya adalah ini orang-orang yang melaporkan Grace itu dengar nggak sih kalimat dia apa, penjelasan dia apa? Kok bisa-bisanya dia dituduh sebagai orang yang memprovokasi atau mengadu domba? Menurut saya, ya seharusnya sih PSI ya membela anggota, itu kan bukan anggota, dia founder itu. Jadi di PSI itu dia founder, dia betul-betul pendiri tahun 2014 atau berapa itu. Iya. Dengan beberapa teman lainnya, Raja Juli Antoni dan bukan karena hanya dia founder dan dia sekarang benar menyatakan kritiknya itu. Ya. Di era kebebasan berpendapat seperti sekarang dan dijamin oleh undang-undang, harusnya bagi Bang Ade nggak apa-apa lah kalau untuk Ade Armando ya. Karena tadi ya. Tapi kalau untuk Grace Natali. Dan saya udah menyatakan mundur juga kan. Anda agak bingung ya. Iya, itu mengecewakan. Mudah-mudahan Grace. Pertanyaan saya gini, kalau menurut Bang Ade, kalau untuk kasusnya Bang Ade, Mas Kaisang sebagai ketua umum tahu, Pak Jokowi tahu nggak bahwa keputusan ini akan sampai kepada Anda seperti ini untuk kasus ini, juga kepada Grace Natali? Dari ngobrol-ngobrol kemarin, suasana kebatinannya. Enggak. Saya duga enggak. Karena sebetulnya gini, saya ingat apa yang terjadi 2 hari yang lalu ya. Ketika saya mundur itu kan saya menyatakan mengundurkan diri. Kemudian saya minta penjelasan dari PSI, sikap Anda sendiri seperti apa tentang podcast kami. Mereka bilang enggak masalah, cuman masalahnya dari luarnya tekanannya seperti ini. Sehingga saya katakan saya mundur, tapi saya minta agar keputusan ini tidak ditentukan hanya dalam rapat kecil itu ya. Saya ingin agar ini adalah sebuah keputusan yang disetujui oleh ketua umum. Dan ketua umum ditelepon, dia di Papua. Mula-mula Mas Kaisang itu sempat bilang, wah saya harus pikirkan dulu ya, saya nggak bisa ambil keputusan sekarang. Sempat bilang gitu ya. Tapi kemudian ditekan terus, karena supaya ini jangan berkepanjangan kasusnya. Nah di ujungnya baru Mas Kaisang nanya ke saya, kalau Bang Ade sendiri sebetulnya gimana sikapnya? Ya, saya bilang saya sih demi kepentingan partai, kalau saya merasa memang
pilihan terbaiknya adalah mengundurkan diri, tapi itu harus dengan persetujuannya Mas Kaisang. Barulah kemudian Mas Kaisang bilang, ya sudah saya setuju. Ya, artinya dia sendiri pun sebetulnya belum memutuskan secara firm ketika itu kan. Iya. Dan saya duga, makanya saya duga ya, itu bukan sesuatu yang dilaporkan kepada Pak Jokowi. Apalagi yang saya aja baru tahu ya, apalagi saya nggak mau bilang bahwa saya duga enggak. Jadi jadi gini dong Bang Ade, kalau kemudian tadinya saya pikir ya, setelah kita ngobrol cukup lama nih, siapa nih orang, saya pikirnya ini apa ya nyebutnya ya, saya jadi punya pendapat gitu menurut keyakinan saya, supaya nanti kalau gimana-gimana saya tidak dengan maksud apa-apa ini karena kita ngobrol gitu. Tadinya saya pikir siapa sih orang di luar ini, apakah kelompok JK dan lain-lain, sampai seorang Ade Armando harus mundur dan lain-lain. Tetapi sepertinya dengan kemudian, kalau saya nggak salah membaca, nggak salah kutip wartawan tadi dengan berita yang dibacakan bahwa PSI tidak akan memberikan bantuan hukum untuk Grace Natali dalam kasus hukum kali ini, memang di internalnya sendiri juga menurut Bang Ade ya, ini enggak dari luar, dari dalam sendiri akhirnya kemudian melihat situasi ini harus diselamatkan. Pertama, sebelum ke yang di dalam itu, apa yang terjadi ini seperti mengkonfirmasi ya, memvalidasi. Konteksnya adalah begini, saya ingin mengingatkan, ini kan orang-orang yang baru masuk ke PSI. Ya. Dari teman-teman yang dulu di Nasdem sekarang masuk ke sini. Tujuannya 2029 bisa masuk ke DPR, udah pastilah itu. Ya. Gitu. Ini bukan the real PSI yang the original PSI gitu maksud saya. Iya. Sebelum masuk ke sana saya mau bilang, ini seperti mengkonfirmasi yang cerita Grace ini, bahwa serangan mereka itu memang bukan ke arah saya saja, tapi memang ke PSI, dan bahwa di PSI harus bersih dari orang-orang seperti saya atau orang sekualitas Grace. Ya, jadi pilihannya saya dan Grace. Barangkali orang seperti ketua Gamki tadi si Sahat itu, barangkali untuk sementara belum dianggap sebagai ancaman lah. Yeah. Tapi kalau Grace itu memang itu orang yang kami di PSI kami hormati. Yeah. Nah, jadi emang mau ada upaya untuk bersih-bersih nih. Jadi sehingga ini memperkuat dugaan saya, memang ada tujuan sistematis, masif, terukur tadi atau terencana itu untuk menghabisi PSI. Dugaan ya, saya ingatkan. Saya duga begitu ya. Oke. Saya duga begitu. Dan kedua, sebagai orang luar, saya juga kemudian jadi punya penilaian seperti itu. Saya tidak sedang ingin mengajak penonton untuk percaya itu ya. Cuman menurut saya pendapat menganalisis memang ada upaya untuk. Jadi saya bukan satu-satunya orang nih yang lagi mau dihabisi, tapi juga ada Grace ya. Nah, tapi kembali ke pertanyaan Anda, saya tidak ingin berkesimpulan terlalu jauh tentang teman-teman yang baru masuk ini. Ya, Pak Ahmad Ali ini kan orang Nasdem masuk terus jadi ketua harian kan. Sebagai ketua harian tentu saja dia punya otoritas yang cukup tinggi kan. Dan ada sejumlah teman-teman Nasdem, atau bukan Nasdem sih, mungkin orang-orang baru yang ditempatkan di posisi-posisi kunci di struktur organisasi PSI yang juga punya otoritas yang cukup tinggi ya. Saya rasa ini orang-orang yang barangkali bukan karena niat jahat ya, tapi karena kan DNA-nya DNA baru ya. Orang-orang baru nih, orang-orang yang kayak misalnya gini, kalau saya bilang Grace itu dari 2014 dan dia perang beneran. Kita waktu itu saya belum masuk ke PSI, tapi saya adalah pendukung PSI. Orang bisa bilang Grace Natali dengan PSI itu dua sisi mata uang kan, kiri. Betul, Grace Natali PSI, Grace Natali. Segitunya tuh. Bukan ada Grace Natali, ada orang satu lagi yang juga saya pikir adalah personifikasi PSI beneran tuh adalah Raja Juli Antoni ya. Nah, orang seperti Grace Natali deserve to be treated
secara sangat dengan penuh respect gitu loh. Yeah. Nah orang ini itu dihajar sekarang, Grace ini. Menurut saya ini, tapi gini, supaya saya punya jawaban yang mungkin masuk akal, mungkin Pak Ahmad Ali ini ditanya tiba-tiba gitu kali ya. Kita nggak tahu persis. Ya, kita nggak tahu persis. Kayak doorstop gitu. Iya. Dia harus berpikir cepat dan ya enggak, emang dia juga nggak boleh, nggak perlu dapat bantuan hukum kayak gitu loh. Iya. Barangkali bukan sesuatu yang dia pulang dulu terus dia mikirin dulu dan walaupun menurut saya seorang politisi ya seharusnya ngomong ya nanti kita pikirkan gitu kan. Oke. Jangan langsung jawab. Ya saya juga belum baca nih beritanya. Masa saya minta produser untuk bacain buat saya. Nanti kita baru baca headline-nya aja. Baru headline-nya aja. Mungkin ada penjelasannya tapi it is quite disappointing buat saya. Ya, kalau persis seperti apa yang menjadi headline-nya. Menjadi headline gitu di CNN. Dan kalau saya malah juga berpikir lebih jauh, PSI punya target khusus di 2029 udah pasti dengan segala strateginya saat ini, termasuk masuknya Pak Ahmad Ali dan kawan-kawan dari Nasdem. Mungkin ini yang harus dilakukan. Mereka politisi-politisi senior membangun partai Nasdem dan sekarang akan membantu PSI. Mungkin ini harga-harga yang harus dilakukan. Tetapi sebagai orang luar, sebagai orang yang mengamati politik Indonesia dan berharap politik Indonesia pelan tapi pasti terus maju. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan segera cepat teratasi di PSI. Gitu. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan. Saya sudah bukan beritanya lagi. Nggak persis seperti itu, ya kan? Ya. Karena sama-sama kita melihat, Grace Natali itu founder PSI, masa iya sampai sebegitu? Tapi kan kita hanya orang luar yang bukan hanya founder ya, Bay. Dia itu ya memang lurus, pintar, berani. Ya. Anda sebutlah segalanya yang baik-baik tentang orang dan dia miliki semua. Yang menurut saya ya PSI barangkali PSI belum lolos ke parlemen, tapi saya percaya minimal saya melihat PSI itu sebagai partai yang sekarang saya harus mundur pun ya saya akan tetap dukung dengan cara satu dan lain cara. Karena buat saya PSI itu tetap berharga untuk diperjuangkan. Itu pertanyaan saya sebenarnya. Oke, tadinya mau buat akhir, tapi ya Bang Ade udah memberikan itu apa? Jawaban. Itu tadi, Bang Ade akan tetap mendukung PSI nggak? Gitu. Akan ya. Akan, tapi memang apa yang disebut barusan itu, judul berita itu agak mengganggu saya ya. Kalau sampai orang seperti Grace pun tersingkir gitu ya, something is terribly wrong. Ini mengecewakan sekali dan saya berharap tadi ini mudah-mudahan jawaban doorstop gitu yang ini aja langsung keluar dari kepala tanpa dipikirkan terlalu panjang. Kita tunggulah perkembangan selanjutnya dari PSI berkaitan dengan ini dan saya sih selalu berharap yang terbaik lah untuk PSI ke depan. Terakhir banget Bang, dengan situasi seperti saat ini, Bang Ade masih akan berkecimpung di politik Indonesia? Nggak seru Bang, nggak ada Bang Ade Armando itu di Indonesia. Mungkin tidak menjadi pemain ya, mungkin ya. Memprihatinkan, menyedihkan, mengecewakan. Tapi kan kita harus tetap berbuat buat Indonesia ya. Saya nggak bisa mengatakan, gue nggak mau ngomong politik lagi ya. Enggak dong, paling enggak saya ngomong. Dan sebetulnya salah satu manfaat saya mundur dari PSI itu adalah saya bisa ngomong dengan bebas. Barangkali kalau saya anggota PSI saya belum nggak bisa ngomong yang terakhir itu tuh, nggak boleh gitu dong ketua harian gitu kan. Saya harus tetap menghormati. Pasti diplomatis dong. Kalau sekarang sebagai bukan orang PSI saya bisa, PSI harusnya nggak gitu. Jadi kita harus sama-sama nih, penonton juga, nih produser, kameramen juga. Kan anak-anak muda nih, anak bocil-bocil ini harus bantu Indonesia. Kita bikin channel ini ngobrol lebih terbuka, lebih apa adanya,
juga untuk Indonesia, buat politik Terima Indonesia, kasih loh. buat Ya. merah putih. Terima Kan kasih. begitu. Ya kan, Terima Bang? kasih. Siap. Saya yang terima kasih, Bang Ade Armando. Sama-sama. Terima kasih. Udah eksklusif, paling nggak sampai saat ini rekaman ini dibuat. Saya yang pertama ngobrol dan banyak dapat jawaban yang to the point dari seorang Ade Saya Armando. sebetulnya tidak berharap tadi pertanyaannya sedetail itu. Oh ya gimana, habis penasaran sih. Ya, Namanya kan? juga Baru Batu berita. Setiono. Iya. Oke Bang ya. Ade, terima Thank you, kasih ya. thank you, sama-sama. Ketemu lagi di obrolan yang lain. Siap. Ya. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan podcast Singkat Berita. Sampai jumpa dengan narasumber dan topik yang lain.